Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Belajar Bersama Apoteka. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari dan membahas prediksi soal UKTTK. Nah, temanya terkait perhitungan dalam dunia farmasi, part 1. Baik, sebelum melangkah ke soal pertama, kami ingin menginformasikan bahwa ini adalah video ke-7 kami. Apabila teman-teman farmasis yang telah menonton video-video kami sebelumnya dan dirasa video kami ini memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada teman-teman farmasis, kami berharap teman-teman dapat men-share video-video kami, link channel kami ke teman-teman farmasis lainnya, terutama atau terkhususnya untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Semoga video-video kami ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman farmasis. Soal pertama, seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun, memiliki tekanan darah 150/90. Jadi ini tergolong hipertensi ya. Mengeluhkan pusing. Dokter memberikan obat sebagai berikut. Resep paracetamol 500 mg sebanyak 12. Aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet. Resep kedua, captopril 25 mg sebanyak 15 tablet. Aturan pakainya 1 kali sehari setengah tablet. Nah, diketahui di apotek itu hanya tersedia sediaan captopril yang 12,5. Jadi yang 25 ini tidak ada. Pertanyaannya, berapakah jumlah tablet di resep 2 yang harus diserahkan kepada pasien? Jadi inti dari pertanyaan nomor 1 ini adalah berapakah captopril yang harus diserahkan kepada pasien? Namun yang tersedia hanya captopril 12,5. Nah, jawabannya adalah 30 tablet. Pembahasannya seperti ini. Jadi captopril yang tersedia di apotek 12,5 sama dengan 25 ini adalah captopril berdasarkan resep. Terus dikalikan 15 sesuai dengan permintaan resep 15. Nah, dibagi dengan captopril yang tersedia di apotek. Jadi 25 dikali 15 tablet sama dengan 375. Dibagi dengan 12,5. Jadi jawabannya benar, 30 tablet. Sederhananya seperti ini. Captopril 25 mg ini diasumsikan 2 tablet captopril 12,5 mg. Jadi 12,5 mg ini dikalikan 2 tablet menghasilkan sama dengan captopril 25 mg. Nah, jadi untuk mendapatkan captopril 25 mg ini kita harus menggabungkan 2 tablet 12,5 mg. Nah, diresepkan captopril 25 mg sebanyak 15 tablet. Jadi 15 tablet ini harus kita kalikan 2. Nah, makanya jawabannya 30. Oke. Jadi diasumsikan dari resep ini captopril 25 mg-nya ini akan dikonsumsi selama 30 hari. Karena dalam 1 kali minum hanya diminum setengah tablet saja. Sedangkan yang diresepkan sebanyak 15. Jadi diasumsikan captoprilnya diresepkan untuk penggunaan 30 hari. Makanya kita membutuhkan 30 tablet sediaan 12,5 mg. Semoga mengerti ya teman-teman. Soal kedua, seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter spesialis jantung. Dari informasi pasien bahwa tekanan darah pasien 145/90. Nah, jadi hipertensi. Dan didiagnosa hipertensi oleh dokter 3 hari yang lalu. Informasi lain yang didapat adalah pasien tidak ada riwayat alergi obat dan ada riwayat gastritis. Resep tersebut berisi captopril sebanyak 30, isosorbit dinitrat 5 mg sebanyak 30,
tromboaspilat sebanyak 30 juga, dan neurobion sebanyak 30. Nah, diketahui daftar harga obat dari masing-masing obat yang ada di resep ini seperti yang terlihat di soal. Nah, Captopril 25 harga per tabletnya itu 3.700, isosorbit dinitrat 1.500, tromboaspilat 2.700, neurobion 3.000, harga embal lagi 4.000, dan jasa profesi 10.000. Pertanyaannya, berapa harga obat resep yang di atas jika pasien ingin mengambil semua obatnya? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah berapa uang yang dikeluarkan oleh pasien atau pembeli untuk mendapatkan keempat resep ini. Jadi jawabannya adalah A, 341.000. Jadi diketahui dari soal tadi, dalam satu resep itu terdiri dari 4 item obat. Masing-masing item obat itu dituliskan berisi 30 tablet Captopril, isosorbit, tromboaspilat, dan neurobion itu masing-masing diberikan sebanyak 30. Nah, di soal juga sudah diketahui daftar harga masing-masing obat beserta dengan harga embalasenya dan jasa profesi. Jadi harga embalase itu adalah harga dari bahan yang digunakan untuk pengemasan atau pengepakan obat, mulai dari kertas kopi resep, kertas etiket, sak plastik, itu termasuk harga dari embalase. Sedangkan jasa profesi atau disebut juga dengan TUSLA itu adalah jasa untuk tenaga kefarmasian. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Yang pertama itu untuk Captopril 30 mg diketahui kan tadi harganya sebesar 3.700 per tablet. Sedangkan yang dibutuhkan dalam resep adalah 30. Jadi Captopril 30 dikali 3.700 hasilnya 1.100. Isosorbit 30 tablet dikali 1.500 hasilnya 45.000. Tromboaspilat 30 dikali 2.700 hasilnya 81.000. Neurobion 30 dikali 3.000 hasilnya 90.000. Terus ditambahkan dengan harga embalasenya dan jasa profesi atau TUSLA. Jadi totalnya 111.000 tambah 45.000 tambah 81.000 tambah 90.000 tambah 4.000 dan 10.000, hasil akhirnya adalah 341.000 untuk harga yang harus dibayarkan oleh pasien jika ingin mengambil keempat jenis obat di resep dengan masing-masing jumlah 30 tablet. Oke, soal ketiga. Seorang tenaga teknis kefarmasian yang bertugas di kamar obat puskesmas A akan menyusun laporan penerimaan penggunaan antibiotik. Nah, diketahui selama tahun 2022 pemakaian amoksisilin 500 mg itu sebanyak 78.000 kaplet. Jadi sepanjang tahun 2022 dari Januari sampai Desember itu pemakaian amok sebanyak 78.000. Tapi mengalami kekurangan sebanyak 5.000 kaplet. Nah, pertanyaannya berapakah persentase kekosongan obat tersebut? Jawabannya adalah 6,4%. Pembahasannya seperti berikut. Tadi diketahui dalam soal pemakaian amok sepanjang tahun 2022 adalah 78.000 kaplet. Tapi mengalami kekosongan sebanyak 5.000 kaplet, jadi ada kemungkinan terjadi kekosongan antara bulan Januari sampai Desember sebanyak 5.000 kaplet. Nah, untuk mendapatkan hasil persentase kekosongan obat, cara perhitungannya yaitu jumlah kekosongan berarti 5.000 dibagi dengan total pemakaian sepanjang tahun, berarti 78.000. Dikalikan 100% karena kita mencari persentase. Jadi 5.000 dikali 78.000 hasilnya 0,06410 bla bla bla. Dikalikan 100. Nah, jawabannya adalah 6,410, tapi kita ambil satu angka di belakang koma. Jadi tepat jawabannya adalah C. Oke. Soal keempat. Suatu apotik mengambil keuntungan pada obat keras Logoka sebesar 25%. Sedangkan obat
bebas sebesar 10%. Jadi keuntungan untuk obat dengan logo keras, obat keras itu apotek dapatkan 25%, sedangkan obat bebas atau logo hijau dia dapatkan keuntungan atau margin sebesar 10%. Nah, selain itu untuk biaya kertas, klip, dan biaya peracikan di apotek tersebut ditambahkan embalase sebesar 3.500 per resep. Seorang pasien datang menebus resep berisi kombinasi salep betametason dan salep gentamisin dengan aturan pakai 3x1 per hari dioleskan pada kulit. Pertanyaannya, berapakah harga yang harus dibayarkan oleh pasien tersebut jika HNA dalam kurung sudah termasuk PPN, betametason adalah 4.500 dan gentamisin sebesar 6.500. Jadi karena soalnya di sini ada kombinasi salep, berarti kita racik antara betametason dan gentamisin ini. Jadi ada biaya embalasenya. Jadi jawabannya adalah 17.250. Pembahasannya seperti ini. HJA atau harga jual apotik, untuk mendapatkan HJA itu sama dengan HNA atau harga beli plus PPN. Tapi karena di soal tadi menyebutkan bahwa HNA di soal itu sudah termasuk PPN, jadi kita tidak usah hitung lagi plus PPN karena sudah HNA plus PPN. Jadi langsung saja diambil harga yang di soal. Terus ditambahkan dengan margin. Nah, marginnya tadi itu kan kalau obat keras dia 25% margin atau keuntungan. Sedangkan margin dari obat bebas itu 10%. Nah, diketahui kan betametason dan gentamisin ini adalah golongan obat keras. Jadi margin yang kita pakai adalah 25%. Dikalikan dengan jumlah obat. Jumlah obatnya di sini ya satu tube masing-masing satu tube. Ditambah dengan embalase. Nah, perhitungannya untuk HJA betametason diketahui tadi harganya 4.500 per tube. Jadi 4.500 ini sudah HNA plus PPN ditambah dengan marginnya 25%. Jadi untuk mendapatkan nilai atau harga margin 25% ini dari harga obat. Jadi 4.500 harus kita kalikan dengan 25%. Nah, hasilnya 1.125. Ini adalah keuntungan apotik untuk satu tubuh betametason. Oke. Kita kali 1, jadi hasilnya sama 1.125. Nah, jadi untuk mendapatkan harga jual apotik berarti harga pembelian dari PBF ditambahkan dengan keuntungan. Jadi jawabannya adalah 5.625 untuk harga jual betametason. Nah, untuk harga jual gentamisin sama, jadi harga beli ditambahkan dengan marginnya sama 25%. Jadi 25% dari 6.500 itu adalah 1.625 dikali 1 karena kita beli satu tube gentamisin. Jadi 1.625. Jadi harga belinya di PBF 6.500 ditambah dengan keuntungan atau margin, kita jual dengan harga 8.000. Jadi 8.125 ini sudah dengan margin atau keuntungan kita. Nah, untuk mengetahui total bayar, berarti HJA dari kedua obat ini ditambahkan dengan embalase. Jadi 5.625 ditambah 8.125 ditambah 3.500. Jadi jawabannya adalah 17.250. Oke. Soal kelima, petugas TTK menerima sebuah resep racikan kapsul untuk TB anak atau tuberkulosis anak ITER 1 kali. Nah, di resepnya ini ada 3 item obat yang akan diracik. Jadi rifampicin 100 mg, isoniazid 60, PZA ini adalah pirasinamid, INH tadi isoniazid.
di resepnya Misevac kapsul Datales dosis numero 30. Jadi buat dan campurlah dalam satu kapsul itu sebanyak 30 tablet. Signa 1, Dedi 1, Poskoenam, Detur 15. Jadi aturan pakainya itu 1 kali sehari setelah makan, atau Poskoenam ini setelah makan. Detur 15 artinya sudah diambil 15 dari resep. Karena resepnya 30, ada tulisan dari Detur 15 ini, jadi sisa obat 15. Nah, sediaan yang tersedia di apotik itu rifampicin 300 mg, isoniazid 100 mg, dan pyrazinamid 500 mg. Pertanyaannya, berapakah tablet masing-masing yang akan diracik untuk pengambilan yang pertama kali atau sisa pengambilan pertama? Karena diresepkan 30 kapsul dan sudah detur atau sudah diambil sebanyak 15, jadi sisa obat yang harus diambil atau diracikan lagi adalah sebanyak 15 kapsul. Nah, jawabannya adalah A. Rifampicin 5 tablet, isoniazid 9 tablet, dan pyrazinamid sebanyak 4,5 tablet. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi diketahui rifampicin yang di resep itu beda ketersediaannya dengan yang tersedia di apotik. Jadi kita hitung satu-satu obatnya. Yang pertama, untuk mendapatkan total tablet yang harus diambil dari resep ini, dari sisa resepnya, untuk obat pertama itu rifampicin yang ada di resep 100 mg dikalikan dengan jumlah kapsul yang akan diberikan. Jadi 100 dikali 15, ini sambil dihitung ya, 100 dikali 15 kapsul sama dengan 1500 dibagi dengan rifampicin yang tersedia di apotik. Jadi rifampicinnya 300, hasilnya 5. Jadi kita butuh 5 tablet rifampicin 300 mg untuk meracik 15 kapsul. Oke. Nah, untuk isoniazid yang ada di resep itu 60 mg. Terus yang akan dibuat sebanyak 15 kapsul. Jadi 60 dikali 15 terus dibagi dengan isoniazid yang tersedia di apotik yaitu 100 mg. Jadi jawabannya adalah 9 tablet. Jadi kita butuh 9 tablet isoniazid 100 mg untuk dibuat menjadi 15 kapsul sesuai dengan resep. Nah, untuk PZA atau pyrazinamid 150 nih, di resep 150 dikalikan dengan 15 kapsul 2250 terus dibagi 500 hasilnya 4,5. Jadi untuk pyrazinamid dengan kekuatan sediaan 500 mg kita butuhkan 4,5 tablet untuk diracik menjadi 15 kapsul. Oke. Jadi nanti kemungkinan akan banyak soal-soal seperti perhitungan ke 5 nomor ini yang akan keluar atau masuk pada UKOM TTK. Jadi nanti akan banyak pengecoh-pengecohnya. Jadi fokus saja pada kunci dari pertanyaan tersebut. Jadi jangan terkecoh dengan soal yang panjang. Jadi langsung cari apa sebenarnya inti dari pertanyaan tersebut. Oke, thank you. Demikianlah pembahasan prediksi UK TTK kita pada hari ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silakan di like, komen, share, dan subscribe. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa diberikan kemudahan, ilmunya selalu bertambah dan selalu semangat untuk meraih dan mengejar cita-cita.
Dan saya juga doakan semoga teman-teman yang akan menghadapi UKTTK bisa diberikan kemudahan dan kelancaran serta lulus UKTTK menjadi D3 farmasis, lanjut S1 dan bisa lanjut ke jenjang apoteker bahkan S2 sampai S3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.